Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Febri Armanda, NIM 2201021, mata kuliah KMB 2, dosen pengampu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif patologi syaraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas sel neuron yang memiliki fungsi mengkoordinasikan aktivitas otot, memonitor organ, membentuk atau menghentikan masukan dari hasil sensasi panca indera, dan mengaktifkan aksi komponen utama dalam sistem saraf. Neuron adalah yang diikat oleh sel-sel neuralgia. Neuron memainkan peranan penting dalam koordinasi. Sistem saraf dapat dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Sistem saraf tepi atau perifer terdiri dari sistem saraf sadar atau saraf somatik dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Pembagian sistem saraf. Sistem saraf pusat, otak, medula spinalis. Sistem saraf pusat adalah bagian yang mengendalikan sebagian besar fungsi tubuh dan pikiran. Ini terdiri dari dua bagian, otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah pusat dari pikiran kita, penafsir dari lingkungan luar kita, dan asal kendali atas gerakan tubuh. Otak. Otak diselimuti oleh selaput otak yang disebut selaput meninges. Selaput meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu A. Lapisan durameter, yaitu lapisan yang terdapat di paling luar dari otak dan bersifat tidak kenyal. Lapisan ini melekat langsung dengan tulang tengkorak, berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang halus dari otak dan medula spinalis. Yang B. Lapisan arachnoid, yaitu lapisan yang berada di bagian tengah dan terdiri dari lapisan yang berbentuk jaring laba-laba. Ruangan dalam lapisan ini disebut ruang subarachnoid dan memiliki cairan yang disebut cairan cerebrospinal. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi otak dan medula spinalis dari guncangan. C. Lapisan pia meter, yaitu lapisan yang terdapat paling dalam dari otak dan melekat langsung pada otak. Lapisan ini banyak memiliki pembuluh darah, berfungsi untuk melindungi otak secara langsung. Medula. Medula dibagi menjadi dua, yaitu medula oblongata. Yang pertama disebut juga batang otak. Yang kedua terletak langsung setelah otak dan menghubungkan dengan medula spinalis di depan cerebellum. Yang ketiga, susunan korteksnya terdiri dari neurit dan dendrit dengan warna putih dan bagian medula terdiri dari badan sel saraf dengan warna kelabu. Yang keempat, berfungsi sebagai pusat pengaturan ritme, respirasi, denyut jantung, penyempitan, dan pelebaran pembuluh darah, tekanan darah, gerak alat pencernaan, menelan, batuk, bersin, dan sendawa. Medula spinalis. Yang pertama disebut juga dengan sumsum tulang belakang dan terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang, yaitu ruas tulang leher sampai dengan tulang pinggang. Yang kedua, berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan menghantarkan impuls dari organ ke otak dari otak ke organ tubuh. Gangguan pemenuhan sistem saraf. Etiologi penyebabnya tidak diketahui, meskipun kemungkinan penyebab dapat meliputi iskemia vaskular, penyakit virus atau herpes simplex, herpes zoster, penyakit autoimun, atau kombinasi semua faktor ini. Menurut Harsono, tahun 2009, mengatakan paralisis facial prefer dapat terjadi pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, hipertensi berat, anestesi lokal pada pencabutan gigi, infeksi telinga bagian tengah, sindrom Guillain-Barré, kehamilan trimester terakhir, meningitis, peredaran darah, dan trauma.
Apabila faktor penyebabnya jelas, maka disebut paralisis facialis perifer dan bukannya paralisis Bell. Patofisiologi. Menurut Arif Mutakin tahun 2012, paralisis Bell dipertimbangkan dengan beberapa tipe paralisis tekanan, inflamasi dan edema saraf pada titik kerusakan, atau pembuluh nutrien tersumbat pada titik yang menyebabkan nekrosis iskemik dalam kanal yang sangat sempit. Ada kelainan wajah berupa paralisis otot wajah, peningkatan lakriminasi atau air mata, sensasi nyeri pada wajah, belakang telinga, dan terdapat kesulitan bicara pada sisi yang terkena karena kelemahan otot wajah. Pada kebanyakan klien, yang pertama kali mengetahui paralisis adalah teman sekantor atau orang terdekat atau keluarganya. Pada observasi dapat terlihat juga bahwa gerakan kelompok yang tidak sehat lebih lambat jika dibandingkan dengan gerakan kelopak mata yang sehat. Lipatan nasolabial pada sisi kelumpuhan mendatar. Dalam menggembungkan pipi terlihat bahwa pada sisi yang lumpuh tidak mengembung. Jika klien diminta untuk memperlihatkan giginya atau diminta meringis. Sudut mulut sisi yang lumpuh tidak terangkat sehingga mulut tampaknya moncong ke arah yang sehat. Setelah paralisis facial perifer sembuh, masih sering terdapat gejala sisa. Pada umumnya, gejala itu merupakan proses regresi yang salah, sehingga timbul gerakan fasial yang berasosiasi dengan gerakan otot kelompok lain. Gerakan yang mengikuti gerakan otot kelopak lain disebut sinkinetik. Adapun gerakan sinkinetik adalah ikut terangkatnya sudut mulut pada waktu mata ditutup, dan visula palbera, sisi yang pernah lumpuh menjadi sempit, pada waktu rahang bawah ditarik ke atas atau ke bawah, seperti sewaktu berbicara atau mengunyah. Oleh karena itu, banyak kekeliruan mengenai sisi yang memperlihatkan paralisis facialis, terutama jika klien yang pernah mengalami Bell's palsy kemudian memperoleh stroke. Manifestasi klinis. Menurut Hartono tahun 2009 mengatakan pada awalnya penderita merasakan ada kelainan di saat bangun tidur, menggosok gigi atau berkumur, minum atau berbicara. Setelah merasakan adanya kelainan di daerah mulut, maka penderita biasanya memperhatikan lebih cermat dengan menggunakan cermin. Mulut tampak mencong terlebih pada saat meringis, kelopak mata tidak dapat dipejamkan, atau lagophthalmos. Waktu penderita disuruh menutup kelopak matanya, maka bola matanya tampak terputar ke atas atau tanda Bell. Penderita tak dapat bersiul atau menutup. Apabila berkumur atau minum, maka air akan keluar melalui sisi mulut yang lumpuh. Selanjutnya, gejala dan tanda klinis lainnya berhubungan dengan tempat atau lokasi lesi. Penata laksanaan medis. Terapi kortikosteroid atau prednison dapat diberikan untuk menurunkan inflamasi dan edema yang pada gilirannya mengurangi kompresi vakular dan memungkinkan perbaikan sirkulasi darah ke saraf tersebut. Pemberian awal terapi kortikosteroid ditunjukkan untuk mengurangi penyakit semakin berat, mengurangi nyeri, dan membantu mencegah atau meminimalkan denervasi. Nyeri wajah dikontrol dengan analgetik. Kompres panas pada sisi wajah yang sakit dapat diberikan untuk mengurangi kenyamanan dan aliran darah sampai ke otak tersebut. Stimulasi listrik dapat diberikan untuk mencegah otot wajah menjadi atrofi, walaupun banyak klien pulih dengan pengobatan konservatif. Namun, eksplorasi pembedahan pada saraf wajah dapat dilakukan pada klien melalui pembedahan dan pembedahan untuk merehabilitasi keadaan paralisis wajah. Baik, sekian dari PPT saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.